Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1119. Dan lagi-lagi ya, chapter kali ini hanya berisi 13 halaman. Dan jika kalian tahu, itu adalah suatu anomali. Nah, chapter kali ini berjudul Emmet, dimana itu adalah nama dari robot kuno. Dimana pula ditemani cover story Yamato kembali. Dan pada chapter kali ini kita menyaksikan atau melihat nantinya di cover itu anak-anak yang membenci Kaido melempar batu kepala Yamato saat dia berpergian ke daerah Kibi. Dan ya, chapter kali ini dimulai atau diawali saat Shin berada di dalam lab Egghead, di mana Kaku telah dilepaskan oleh Stacy dari gelembung itu. Tapi Kaku marah pada Stussy atas kata-kata terakhirnya kepada Edison pada saat itu. Yang mana di sini Kaku berkata, "Teman, katamu teman, jangan membuatku tertawa." Lalu Kaku menyuruh Stussy pergi sebelum Lucy tiba di tempat mereka sekarang. Tapi Licker mengatakan ya kalau kita tidak melihat Lucy pada chapter kali ini. Dan saat Kaku menyuruh Stussy untuk pergi, kita bisa melihat wajah Kaku saat dia berbicara dan dia menahan air matanya. Oke, Shin kemudian pergi ke pantai Egghead. Para raksasa bersorak ria untuk Luffy dan Bone atas perubahan mereka menjadi Nika. Tapi Mars berbicara dengan mereka. Dua Nika itu hanyalah suatu perubahan atau transformasi palsu berkat kekuatan Toshinomi. Jangan terlalu buru-buru. Dan setelah Mars ngebacot, Mars kemudiannya menyerang kapal Elbaf dengan ledakan api lainnya dari mulutnya itu. Tapi di momen yang sama, Luffy berubah menjadi balon raksasa dan memblokir api tersebut, yang mana benar saja Luffy berteriak kesakitan atas serangan Mars itu. Tetapi karena hal itu, dia atau Luffy ini berhasil menahan api dan melindungi kapal Elbaf. Kemudian Luffy merentangkan tangannya dan meraih kedua sayapnya Mars, di mana ya di momen ini Licker mengatakan kalau wajah Luffy sangat seram sekali karena terselimuti apinya Mars ketika mencoba mendapatkan tubuhnya Mars. Nah kemudiannya saat Luffy sudah menangkap atau menggenggam sayapnya Mars, Luffy berbicara dengan Sanji serta yang lainnya seperti ini. "Oi, monster-monster ini bisa pulih apapun yang kita lakukan. Jadi satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah dengan meledakkan mereka sejauh mungkin." Dan setelah itu, Luffy meminta Bone, Sanji dan Franky untuk menyerang tubuh balonnya itu dengan segala yang mereka punya. Bone kaget mendengar hal itu, tapi mereka semua kemudiannya mengikuti rencana Luffy tersebut. Dan kita melihat Sanji dengan teknik Ifrit Jinbe, Franky dengan Setorong Impacto Right, dan diikuti Bone dengan teknik yang ia sebut Tokodai Nika no Punch. Dan semua serangan itu ya, serangan gabungan Bone, Sanji dan Franky mengenai punggung Luffy. Dan tentu hal yang pertama terjadi kepada Luffy adalah Luffy berteriak kesakitan karena mereka menggunakan haki tentunya. Dan di sini kita tidak tahu ya apakah Franky bisa haki atau Bone juga bisa haki atau semacamnya. Tapi besar kemungkinan haki Sanji lah yang dominan dalam serangan gabungan itu. Iyalah, Sanji nggak akan sungkan-sungkan, kan sebelumnya sudah pernah. Dan setelah itu ya, setelah semua serangan combo itu tertahan di punggungnya Luffy membuat tubuhnya semakin besar dan mendorong Mars ke arah perut raksasanya itu. Dan dengan teknik yang disebut Gomu Gomu no Down Balon, Luffy menggabungkan serangan Bone, Sanji, Franky tadi dan juga yang lainnya dengan kekuatannya sendiri dan menghempaskan Mars ke seberang lautan sana. Yang mana kita bisa melihat kilatan di langit, yang mana scene-nya ya serupa seperti tim Rocket saat di akhir episode Pokemon. Nah kayak gitu. Dan setelah mendorong Mars menjauh dari sana, kapal Elbaf siap kembali berlayar. Dan di sana kita bisa melihat Luffy bertanya-tanya di mana Usopp dan yang lainnya, yang mana Sanji kemudiannya menjelaskan kalau mereka terlambat. Dan pada chapter kali ini ya, kita tidak melihat sedikit pun kelompok Nami, Zoro, Jinbe, atau bahkan Asujuro pada chapter kali ini. Sementara itu, di sana Atlas memberitahu Sanji dan yang lainnya bahwa mereka
mereka harus pergi dan melakukan sesuatu tindakan terlebih dahulu. Dan di saat yang sama, Atlas memberitahu Lilith di dalam dirinya, di kepalanya, bahwa York dapat melacak pergerakan mereka sekarang. Dan karena hal itu, Atlas hendak mengatakan apa yang harus mereka lakukan, tapi adegan dipotong sebelum Atlas menjelaskan rencana mereka itu. Dimana scene dipotong ke bawah air laut, tepat di mana posisi robot kuno berada, dan di sana robot itu ya kembali bangkit dan transmisi Denenmushi di sana juga di dalamnya juga ikut aktif. Dan karena hal itu juga pesan Vegapunk dilanjutkan dan kita dapat mendengar beberapa kata-kata yang keluar dari mulutnya Vegapunk, tetapi ada sedikit noise ataupun interupsi di dalam transmisinya itu, yang mana Vegapunk mengatakan seperti ini. Barang yang diwariskan bisa disebut wasiat. Saya harap pesan ini akan sampai mereka yang terpengaruh oleh tujuan ini. Lalu kita dapat melihat lebih banyak reaksi di seluruh dunia ketika orang-orang melihat Vegapunk muncul kembali di layar. Seperti di Whole Cake Island, kita melihat Katakuri, Mosquito, Brony, dan juga Zokoto bertanya-tanya apa yang sedang Vegapunk bicarakan sekarang ini. Lalu kita melihat juga Vivi dan Morgan kembali kaget melihat transmisinya kembali muncul Vegapunk di sana. Dan akhirnya kita bisa melihat reaksi dari Gaimon dan juga Sarvankel terhadap pesan Vegapunk. Tapi karena mereka tidak punya Denenmushi transponder, mereka tidak tahu kalau siarannya itu ya dilakukan secara broadcast ke seluruh dunia. Nah, kembali lagi ke Pulau Egg. York memberitahu Gorose kalau transmission Denenmushi itu menggunakan sirkuit terpisah untuk transmisinya dan penyimpanan memori. Jadi satu-satunya cara untuk menghentikan siaran secara permanen adalah dengan melakukannya, menghancurkannya sepenuhnya. Sementara itu, di sisi lainnya kita bisa melihat ya Jupiter memuntahkan agen Cyberpol serta Seraphim ke kapal perang marinir. Kemudian Jupiter memulai aksinya kembali, yaitu menyedot kapal Elbaf. Dan melihat hal itu, Luffy melompat kembali ke pantai dan menuju wajah Jupiter untuk menghentikan tindakannya itu. Namun saat Luffy sedang meninju Jupiter, Warkuri berlari melewati dan melompati ke kapal Elbaf, di mana babi hutan yang satu ini berniat untuk menabrak kapal Elbaf dan menghancurkannya. Dan kita bisa melihat Luffy di sana berkata, "Oh tidak, babi hutan itu datang. Jadilah hati-hati, kepala orang itu sangat keras." Yang mana kita bisa melihat kemudiannya, Brogy juga berkata kalau orang itu kelihatannya menimbulkan masalah. Ayo bergerak, atau dia akan menghancurkan kapal kita berkeping-keping. Dan kemudiannya kita dapat melihat bahwa Bone kembali menjadi anak kecil setelah teknik tinjuannya tadi itu yang digunakannya. Dan Sanji juga bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Bone. Dan di sini Bone berkata, "Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Kebebasan sangat melelahkan." Kemudian kembali ke Luffy. Luffy menyadari ada sesuatu yang datang di bawah air, dan sesuatu itu ada robot kuno, di mana di momen yang sama robot kuno itu mengingat suatu perkataan Joy Boy di masa lalu. Tapi ya kita masih belum bisa melihat Joy Boy itu seperti apa. Dan di sana robot kuno itu berkata, "Joy Boy." Lalu tiba-tiba di halaman ganda terakhir pada chapter kali ini yang sangat epic, robot raksasa kuno muncul dari laut dan meninju wajah Warkuri, mematahkan salah satu taring raksasanya. Dan di sana kita bisa melihat Joy Boy berkata dalam pesannya, "Dengarkan, Emmet, jika waktunya tiba, kau harus." Dan Emmet, yaitu robot kuno ini ya, berkata, "Waktunya." Dan semua orang terkejut melihat aksi daripada robot kuno Emmet ini. Dan kita bisa melihat mata Dory Brogy keluar dari rongganya, sementara mata Luffy berbinar-binar di sana. Yang mana Dory dan Brogy berkata, "Apa-apaan ini?" Sementara Luffy berteriak, "Robot." Dan ya, chapter berakhir di sini. Dan chapter kali ini ditutup dengan pesan editor yang berkata, "Romance bergerak sekali lagi." Dan ya, minggu depan libur. Dan dikatakan secara ofisialnya One Piece chapter 1120 akan muncul atau dijual pada tanggal 16 Juli.